wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Kepala Desa Telaga beserta perangkatnya serta yang mewakili, yang terhormat kepada Ketua Pokja 2 beserta jajarannya dan seluruh masyarakat khususnya pada Pusat 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan yang telah kami laksanakan, yaitu penyuluhan pola asuh anak di zaman modern. Bapak dan Ibu, kami di sini mahasiswa KKN dari SKTP Islam Bumiayu dengan jumlah mahasiswa seluruhnya adalah 9 orang yang terdiri dari 3 mahasiswa laki-laki dan 6 mahasiswa perempuan. Kami di sini Bapak Ibu mempunyai tujuannya yaitu terbentuk dari program dan kegiatan yang telah kami rencanakan dan dilaksanakan insya Allah di Desa Telaga ini selama 40 hari Pak Bu, dari tanggal 9 Maret sampai tanggal 19 April. Di sini Pak Bu, kami melaksanakan posdaya. Posdaya itu singkatan dari Pos Pemberdayaan Keluarga. Di sana dari posdaya tersebut, alhamdulillah serta perangkatnya itu memberi nama posdaya kami yaitu Posdaya Bina Rahayu. Alhamdulillah mahasiswa di sini senang dengan adanya posdaya, kami bisa melaksanakan beberapa program. Programnya kita mencakup 4 bidang, Bu. Bidang yang pertama pendidikan, kesehatan, serta lingkungan dan infrastruktur. Ekonomi. Bidang kesehatan yang pertama meliputi yang pertama ini penyuluhan pola asuh. Kemudian yang kedua kita aktif di posyandu, posbindu, serta kelas ibu-ibu hamil. Kemudian dalam bidang pendidikan kami aktif di SD terdekat posko KKN yaitu SD Negeri 1 Telaga. Di sana kita melaksanakan beberapa bimbel mata pelajaran yang dilaksanakan setelah proses kegiatan belajar atau pada duhur dan setiap hari setelah pada maghrib. Serta kami juga aktif di APK, kemudian melaksanakan beberapa pengenalan atau pembelajaran tentang tajwid, serta ikro dari 1 sampai 6, kemudian seni tari daerah, senam sehat, dan terakhir pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan pada hari Jumat. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya mendapatkan amanah dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan kami. Beliau menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa menghadiri penyuluhan pada hari ini dikarenakan ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Cukup sekian mungkin penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus di ngomong. Sudah dilanjutkan oleh Pak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kepada yang terhormat Bapak Kepala Dusun 1 beserta tim penggerak PKK khususnya kelompok kerja 2 serta mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenalkan untuk bisa silaturahmi dalam rangka kegiatan rutinan, dan kebetulan ada tema tentang penyuluhan pola asuh anak. Namun sebelumnya saya mau izin dulu, ini nun sewu Bapak Ibu, kira-kira jatah saya berapa menit biar enak. Ini nanti Iya. kalian lain-lain kegiatan, Iya. tidak ada acara lain. Iya. Mau 1 jam atau berapa? Secukupnya. Secukupnya aja. Oke, insya Allah bisa cepat bisa gitu ya Bu ya, menyesuaikan saja lah. Intinya niat silaturahmi itu yang pertama. Kemudian sebenarnya kalau melihat judulnya ini mungkin kurang sesuai dengan yang membawakan ya, karena terus terang saya juga masih belajar, jadi memang perkembangan zaman ini mempengaruhi banyak hal, termasuk bagaimana kita mendidik anak. Seperti itu Ki. Nun sewu ini mau izin dulu Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin bacakan sebuah puisi dulu. Ini dari Khalil Gibran seputar anak. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang kita sudah memahaminya. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lalu. Wahai orang tua, engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Ini sebuah karya Khalil Gibran yang judulnya Anak. Mungkin sekilas kita sudah tidak asing lagi. Kalau ada pertanyaan, anak itu apa Bu pengertiannya Bu? Silakan, ada yang mau komentar? Anak itu apa gitu? Atau siapa? Siapa? Titipan. Oke, kata kuncinya adalah titipan. Berarti sekedar dititipi ya Bu ya. Suatu saat akan diambil kembali. Betul ya? Oke, sesuai dengan ini sebenarnya. Oke, ini nanti kita sharing aja. Kalau sudah capek ya udah bilang, nanti saya selesaikan gitu ya. Oke, ini pengantarnya. Anak-anak luar biasa yang berkembang menjadi anak biasa. Kalau kita melihat perjalanan seorang anak, itu sebenarnya mereka luar biasa. Cuma dalam proses perkembangannya menjadi anak yang biasa. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, anak-anak belajar berbicara, berjalan, bergerak, itu kan ada nggak anak yang kira-kira mau berjalan atau berbicara dia merasa putus asa? Aduh capek dah, udah nggak mau gitu. Lagi jalan jatuh. Kira-kira ada nggak anak yang putus asa untuk belajar berjalan dan berbicara? Nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan anak dalam proses perkembangannya berubah menjadi orang, itu kebanyakan tanpa putus asa, tanpa mengeluh.
Tetapi kenapa semenjak anak itu berubah menjadi manusia dewasa, cenderung banyak keluhan. Beda dengan ketika dia masih anak-anak. Ini saya katakan kenapa sebenarnya kita kan juga dulu anak-anak. Kita atau anak-anak itu manusia yang luar biasa. Cuma karena proses perkembangannya dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk lingkungan, khususnya keluarga, kita seolah berubah menjadi anak yang biasa. Ini kenyataan Bapak Ibu. Jadi tanpa disadari anak kita itu sebenarnya adalah guru besar kita yang mengajarkan arti semangat dalam hidup, tidak gampang mengeluh atau putus asa. Itulah anak-anak kita yang sepertinya tak berdaya, tapi di balik kemungilan mereka itu tersimpan banyak pelajaran berharga untuk tidak mudah menyerah menjalani hidup. Kemudian kalau kita meninjau Quran surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah tidaklah kami menciptakan kita semua manusia, Allah maksudnya soalnya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya di sini kalau kita Nun Sewu, ini semua agama Islam ya Bu? Nah, mohon maaf saya ambil dari ayat Al-Quran. Jadi Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan itu dalam kondisi yang baik sebenarnya. Cuma persoalannya kenapa dalam proses kehidupannya ada orang yang dianggap tidak baik atau kurang baik, padahal asalnya baik. Jawabannya adalah ini, pola asuh. Termasuk anak yang dianggap kurang baik dari hasil kegiatan yang kurang baik, betul. Jadi di Islam itu nggak ada namanya istilah anak yang tidak halal. Semua anak itu halal. Kalau ada yang tidak halal itu pekerjaan orang tuanya. Tapi anaknya itu halal semua, baik semua. Adapun yang mempengaruhi perilaku anak besarnya itu kurang sesuai aturan itu ini, jawabannya ini, pola asuh. Makanya penting sekali sebenarnya kajian pola asuh atau bahasa keren sekarang itu istilahnya parenting. Jadi sekarang sudah ada banyak sekali kajian khusus mengenai bagaimana mengasuh anak atau istilahnya parenting. Ini kemudian saya percepat saja. Oke, ini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, kelihatan ya? Pertanyaannya sederhana, kotak mana yang paling besar? Sorry, bukan kotak, sebenarnya lingkaran ya, lingkaran. Di sini ada lingkaran A sama B. Menurut Ibu atau Bapak, lingkaran mana yang paling besar? Yakin ya? Seberapa persen yakinnya? Kelihatannya 100% yakinnya ya? 100%. B lebih besar dibanding A. Kalau seperti ini, C. Kenapa berubah menjadi C? Berarti tadi keyakinannya nggak 100% dong? Karena ternyata kok berubah semua. Oke, kalau saya tanya yang paling besar C, sekarang keyakinannya berapa persen? Nggak 100% ya? Belum 100%, karena mungkin ada lagi yang lain kan? Saya tambahkan nih. Oke. Ini kalau masih muat tuh sana udah banyak sebenarnya Bu. Kesimpulannya apa sebenarnya? Ini menarik. Ini mirip dengan sikap kita terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang kita menganggap bahwa perilaku anak kita itu sudah mentok di usia mereka. Padahal ciri-ciri anak itu adalah dia tumbuh kembang. Dia tidak pernah berhenti berkembang sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita merasa anak itu sudah wataknya seperti itu. Kalau dibiarkan nanti tuman, misalkan seperti itu ya. Kita menilai bahwa anak kita itu tidak mungkin berubah, sehingga kita memberikan penilaian-penilaian yang kurang baik. Padahal sifat anak itu dia berkembang, tumbuh berkembang, sangat mungkin berubah. Sehingga hati-hati, pelajarannya adalah hati-hati untuk tidak mudah menilai kurang baik pada anak kita, karena mereka jiwa-jiwa yang mudah sekali untuk berubah lebih baik. Jangan gampang, mau bocah ya tiru ramane doya gue misalnya. Hati-hati untuk tidak mendoakan seperti itu.
karena anak kita peluang berubahnya itu lebih besar dibanding kita bahkan. Caranya gimana? Ini pola asuhnya yang perlu diilmuni, karena semua kan ada ilmunya ya Bu ya, semua ada ilmunya. Sayangnya ilmu menjadi orang tua ini jarang disampaikan, bahkan nggak ada kelasnya, nggak ada jurusannya di kampus ya. Jurusan menjadi orang tua yang baik itu nggak ada, sayangnya. Tapi perannya itu penting banget ya, peran orang tua itu sangat penting. Hampir orang-orang hebat yang kita kenal itu mereka punya orang tua, meskipun ilmu menjadi orang tua ini jarang disosialisasikan. Inilah kenapa tadi pola asuh itu sebenarnya penting untuk dipelajari. Meskipun secara alami ya kita belajar dari orang tua mendidik kita dulu ya, biasanya seperti itu. Oke, itu hanya pengantar saja. Ini biasanya kalau saya biasa ngisi seperti ini juga Bu, cuma dengan wali murid biasanya di sekolah-sekolah gitu. Jadi biasanya saya meminta para peserta atau ibu-ibu untuk ikut berperan menuliskan kelebihan anak dan kekurangan anak. Biasanya seperti itu. Sekarang coba ibu bayangin aja deh, nggak usah nulis ya, karena nggak semua bawa alat tulis. Bayangin kalau saya tanya, ini ada tabel kelebihan anak sejumlah 10, kemudian kekurangan anak kita sejumlah 10. Saya minta hanya waktu 10 menit, terus ibu menuliskan. Ibu bayangkan gitu misalkan ya, dibayangin nulis itu. Kira-kira jumlah kelebihan dan kekurangannya itu banyak mana menurut ibu? Dibayangin aja deh. Lebih banyak, hah? Banyak kekurangannya. Kenapa? Kembali ke pola asuh. Mungkin belum ada banyak. Kita masih kurang maksudnya gitu ya. Ya, sebagian yang sudah mencoba praktekkan memang jumlah kelebihan dan kekurangan itu lebih banyak kekurangan. Dan ini kabar buruk, mohon maaf. Kabar buruk prestasi kita menjadi orang tua ternyata belum maksimal. Karena yang kita ingat hanya kurang-kurangnya saja. Kita kurang menghargai kelebihan anak. Contoh sederhana, anak bisa jalan, bisa bicara, kita jarang memuji ya. Kita jarang mensyukuri bahkan. Nah ini masalah kita. Kita jarang memberikan penghargaan kepada anak yang tadinya belum bisa jalan, bisa berbicara. Tapi kalau begitu anak itu bikin kesalahan, misalkan dimarahi, orang sengaja mecahkan gelas, misalkan, marahnya besar. Betul, kebaikannya hilang. Ini salah satu PR kita. Secara umum ya, kalau kita bicara hidup hubungan kita hamba dengan Allah gitu, kita masih perlu belajar bersyukur sebenarnya gitu. Karena kita terlalu fokus pada hal yang belum kita punyai. Sing misalnya kurang bersyukuri, jadi ketuanya lebih angel banget itu. Itu ya. Evaluasi kita menjadi orang tua. Jadi jawaban jujur kita ini menunjukkan kualitas pendidikan kita. Bersyukurlah bagi orang tua yang menemukan banyak kelebihan anak. Berarti orang tua itu perhatian. Anak saya kalau setiap pagi belajar atau berangkat ke sekolah, itu kelebihan saya mau. Kan tidak semua anak mau belajar. Betul. Iya. Iya, PR buat kita ya. Ya, jadi kalau bicara kelebihan kurang itu sebenarnya ada banyak. Cuma karena kita terbiasa kurang menghargai, akhirnya kelihatannya kurang aja. Nah, ini harus dirubah. Kita perbanyak untuk memberikan penghargaan kepada anak, sekecil apapun. Kemudian secara umum itu ada dua macam pola asuh dari orang tua ke anak. Saya namakan ini ada dua. Yang pertama repetisi masa lalu dan konsentrasi masa lalu. Jadi cara kita mendidik anak itu ada dua aliran. Aliran pertama itu kita akan mendidik anak kita sesuai dengan orang tua mendidik kita. Karena kita merasa orang tua saya baik mendidik saya,
caranya seperti itu sehingga saya harus mengikuti orang tua saya mendidik saya. Itu cara yang pertama. Jadi cara kita mendidik anak itu sama dengan cara ibu kita, bapak kita mendidik kita. Itu yang cara yang pertama. Alasannya apa? Alasannya karena sayang, cinta. Kemudian yang kedua sebaliknya. Misalkan karena saya dulu dididik oleh keluarga saya itu keras, makanya sekarang saya harus lembut dengan anak saya. Jadi yang kedua itu sebaliknya. Paling tidak hanya ada dua aliran besar itu, pola asuh anak dari orang tua kepada anak, yang mengikuti masa lalu dan mencoba merubah masa lalu. Tapi kedua-duanya ini termasuk pola asuh, saya katakan balas dendam terselubung. Iya, kemudian domai sih mau main. Kemudian anaknya yang susah asik itu manja-manja lah biar nggak susah. Kelihatannya baik ya Bu, tapi sebenarnya tidak. Saya katakan ini pola asuh balas dendam terselubung. Hati-hati. Anak kita nanti akan jadi korban ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Terus baiknya gimana? Kalau kenyataan di lapangan pola asuh kita paling hanya ada dua aliran ini. Terus baiknya bagaimana? Sebaiknya dingilmoni lah bahasa. Ada sebenarnya ilmu bagaimana mendidik anak yang jarang sekali dikaji. Pengajian jarang, di sekolah ya apa maning gitu ya. Jarang sekali ada bagaimana sih mengasuh anak secara lengkap. Tidak hanya kurang ngempani dok gitu ya. Orang kurang ngempani dok, awet duit enggak. Tapi lebih dari itu. Karena anak itu kan kayak kita ya, ada dua unsur. Unsur rohani, ada unsur jasmani. Yang sering terlupakan itu rohaninya. Nah, spiritualnya, ini yang sering terlupakan. Jadi yang baik bagaimana? Yang baik tentu yang menggunakan ilmu. Itu jawabannya. Dan ilmu itu punya dasar. Jadi dengan kata lain, belajar itu tidak hanya diwajibkan bagi anak-anak kita, tapi bagi orang tua pun harus belajar untuk jadi orang tua yang baik. Nah ini kita sering lupa ya. Doa, ya Allah berikanlah saya keturunan yang baik. Kita sering lupa mendoakan diri kita sendiri jadi orang tua yang baik. Ini sebentar lagi sholat zuhur, nanti tambahkan doanya ya ibu-ibu ya. Tambahkan ya Allah, izinkanlah saya jadi orang tua yang baik untuk anak saya. Nggak cuma minta anaknya baik, tapi kitanya juga harus diperbaiki. Caranya gimana? Ngaji, mau belajar, membaca, bertanya. Itu caranya seperti itu. Itu pola asuh. Ini istilah sekarang parenting, nggak perlu dijelaskan. Jadi kalau bicara mengasuh anak atau bagaimana cara mengendalikan anak lah namanya gitu ya, itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu, orang tua. Jadi orang tua lah yang harus belajar memberdayakan diri sebelum mengubah perilaku anak. Jadi kalau kita sekarang mengeluhkan kondisi anak kita itu nggak sesuai yang kita harapkan, bagaimana caranya agar anak saya berubah? Maka jawabannya kita dulu yang harus mau berubah. Karena anak itu semudah-mudah manusia loh. Jadi buat saya makhluk paling gampang sebenarnya, tergantung lingkungannya. Makanya hati-hati untuk bersikap, berbicara di depan anak, karena mereka pasti akan meniru, pasti. Ini kabar bagus dan kabar buruk ya. Kabar bagusnya ternyata manusia paling mudah dikendalikan itu si anak. Kabar buruknya, kalau anak itu di lingkungan yang salah itu bisa bahaya untuk masa depannya. Dan lingkungan salah itu tidak hanya lingkungan umum, tapi komunikasi bapak sama ibu itu jadi contoh untuk anak. Kadang-kadang kita kan tidak selalu sepakat ya dengan pasangan kita. Ya kalau lagi duitnya banyak enak gitu ya. Kalau lagi enggak gitu kan. Nah ini kita lupa sama anak kadang-kadang. Dia melihat kita, meniru kita. Ini yang hati-hati. Ibaratnya kalau mau berkelahi itu jangan di depan anak gitu ya. Cari waktu-waktu khusus gitu. Biar anak gak jadi korban gitu ya. Oke, nggak apa-apa.
Oke, intinya pola asuh saya coba rangkum, intinya hanya ada 3 ini. Yang pertama, keteladanan. Jadi pola asuh atau ilmu bagaimana mendidik anak secara lengkap ya, tidak hanya tadi materi tapi juga spiritual. Itu ada keteladanan. Contoh Bapak Ibu. Anak kalau pengen baik itu dicontoh nih. Jadi misalkan kita masuk waktu maghrib gitu, kita pengen anak kita ke masjid atau musola, kita sudah siap tuh pakai busana ibadah, baru mengajak anak. Tidak sholat, habis dianya di rumah nonton TV malah. Itu pasti nggak efektif. Anak kebanyakan nggak mau. Kalau toh mau nggak begitu menghormati Anda. Ngomongin tok lagi sih, ngomongin tok kalau tuh ini mana dari nonton TV. Ini merusak Bu, merusak pola asuh kita. Jadi kalau bisa sederhana saja, anak pengen berubah, bagaimana cara anak kita rajin ibadah, kita contohnya dulu. Jadi jangan banyak hanya lisannya ya, tapi contoh dengan perilaku, itu yang paling efektif. Keteladanan. Kemudian konsistensi. Konsistensi ini maksudnya apa bahasa gampangnya? Jadi kita konsisten. Kalau habis maghrib kita sepakat TV nggak boleh nyala. Habis maghrib sampai isya itu waktu untuk ngaji, belajar misalkan. Ya sudah, kita konsisten. Jangan kamu habis maghrib nggak boleh nonton TV, masuk kamar tapi kitanya nonton TV. Itu nggak konsisten namanya. Itu merusak lagi polanya. Ya kurang lebih seperti itu. Persetujuan, sepakat, kita mengikuti. Kalau anak nggak boleh nonton TV, kita pun nggak boleh nonton TV. Konsistensi namanya. Jadi jangan bedani, meskipun kita butuh, tapi untuk mendidik mereka biar menyesuaikan. Itu konsistensi. Kemudian yang ketiga ini metode. Jadi ada banyak sekali metode parenting. Yang biasa saya gunakan metode berbasis pikiran. Hipnosis. Tahu hipnotis Bapak Ibu? Ya, itu yang sering saya gunakan. Jadi hipnotis anak. Jadi kurang lebih secara umum ada contoh gitu ya. Kemudian kesamaan kita, menghormati kesepakatan, konsistensi, kemudian metode yang digunakan. Ini salah satu pandangan. Kalau yang lain misalkan kita mengikuti Ustadz Yusuf Mansur, beliau punya cara yang lain lagi mengenai pola asuh anak. Yang pertama ada doa, itu Yusuf Mansur. Jadi kalau kita pengen punya anak yang baik, kita dongani terus setiap sholat minimal, didoakan terus. Kemudian beri makan dengan rezeki yang halal, itu pengaruh. Ini versi agama ya, Yusuf Mansur. Karena cara kita mencari rezeki yang baik atau yang kurang baik itu mempengaruhi perilaku anak. Mempengaruhi perilaku anak. Ini emang nggak masuk akal gitu. Kok bisa ya? Bisa. Ini kalau di agama itu sangat bisa. Makanya kita bisa perhatikan aja. Kalau cara kita mencari rezeki kurang benar, biasanya anak kita nanti ada korban. Karena kita kasih makan dengan cara yang baik. Itu versi Yusuf Mansur. Sama yang terakhir juga ada metodenya. Metodenya tadi pola itu yang dua Anda bisa gunakan itu, atau saran saya ya belajar lagi ilmu bagaimana mengasuh anak. Kalau secara umum metodenya gimana ya? Kita perlu memahami tadi bahwa anak kita itu punya dua unsur, rohani dan jasmani. Jadi orang mau cukup tempani, domongi, konsinau, tapi ajak dia untuk beribadah sama Allah. Ajak dia untuk takut pada Allah meskipun nggak ada orang. Ini HP saya sudah masuk Islam jadi adzan sendiri. Cek. Iya, jadi kesimpulannya lah, ya cepat ya. Kesimpulannya ini kalau pola asuh yang baik yang perlu dibangun menurut saya adalah yang punya landasan dua itu, sisi spiritual atau rohani dan jasmani. Yang sering terlupakan adalah spiritual. Kita perlu mengenalkan anak kita sama Allah, mulai dari sedini mungkin. Kita kenalkan. Ya kalau versi agama itu tasawuf.
kita perlu menguatkan rasa ihsan kita. Jadi merasa bahwa Allah tuh melihat kita. Kita harus latih sama anak itu. Karena faktanya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, sekarang orang-orang yang kita anggap berkasus di televisi, itu kan mereka orang pintar semua ya. Pintar, gelarnya banyak, gitu. Bahkan ada predikat Nunsewu Haji misalnya. Tapi kok kasus gitu loh. Ini kenapa? Ada pola asuh yang bagaimana ini? Kok ada orang yang pintar tapi kadang-kadang Nunsewu bermasyarakat kurang. Ada orang yang kelihatannya hebat dari keilmuan, dari harta, tapi cara gaulnya kurang baik. Ini kaitannya pola asuh. Makanya kalau selain yang spiritual atau rohani, saya percaya Bapak Ibu paling jago lah. Rumah bocah ya gitu, paling jago. Tapi kita mengingatkan tidak cukup mendidik anak itu hanya ngempani ala itu. Kalau nyingau ini pikir, tapi doakan hati jiwa. Kita jaga ikut beribadah. Kadang-kadang ada permasalahan, misalnya subuh gitu ya, harus dibuka, malas kadang gitu ya. Tapi orang dibuka, masalahnya sholat. Seolah-olah ada perasaan atas nama cinta saya biarkan anak saya melanggar aturan Tuhan. Ini hati-hati, ini cobaan kita. Berat memang jadi orang tua gitu. Ada anak rasa malas, anak rasa sayang gitu. Tapi kita harus tegas untuk mengajarkan dia manut sama Allah. Meskipun subuh memang susah banget. Kalau apalagi sudah balik misalkan ya, kita wajib itu orang tua membangunkan anak kita untuk segera beribadah. Kalau tidak, nanti ruginya di kita. Jadi meskipun anak itu titipan, dia akan ada urusan besar dengan kita di dunia maupun di akhirat. Karena titipan sih, kalau titipannya jelek, nanti di dunia sudah menyusahkan biasanya. Akibat kita cara menjaganya nggak baik, dan di akhirat lebih-lebih nanti. Tapi kalau cara kita menjaga titipan Allah baik, biasanya di dunia juga akan baik. Insya Allah di akhirat bisa menyelamatkan. Kalau kita merasa saya orang banyak dosa, maka harapan satu-satunya adalah anak kita ini untuk jadi manusia baik yang nanti menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Itu mengenai teknisnya banyak banget sebenarnya mengenai teknisnya, termasuk jangan berbicara jangan berbicara tidak kepada anak. Iya, jangan. Termasuk saya tadi jangan. Seharusnya gini, misalkan gini, anak lagi bermain, waktunya belajar atau sholat. Kita jangan bilang, jangan bermain terus, sholat dulu atau mandi dulu. Lebih baik kita ngomong, mainnya stop dulu ya, kita mandi dulu, kita belajar dulu. Karena yang perlu ibu bapak tahu, anak-anak itu dunianya senang-senang, dolanan. Orang mungkin anak pemikir beras, orang mungkin. Tidak mungkin, makanya lucu kalau saya lihat orang-orang tua, kamu tuh udah gede, harus sabar gitu. Anak paling ya, enggak paham itu, anak enggak mungkin paham. Karena dunia mereka itu dunia senang-senang, dunia bermain. Nah kita kalau mau mengikuti mereka atau mengendalikan mereka, kita jadi ikut seperti mereka. Jangan melihat anak itu seperti kita melihat pasangan kita. Cara ngomongnya, cara sikapnya nggak bisa. Anak-anak itu dunianya bermain. Bocah kok dolanan baik? Iya kan, bocahnya dolanan. Jadi yang namanya anak normal itu pasti dia sukanya main-main. Justru kalau ada anak yang pendiam, nurut, ini malah bahaya. Untuk masa depannya bahaya. Gitu. Jadi intinya ini pengantar saja agar kita orang tua mau belajar, tidak merasa saya sudah jadi orang tua yang baik belum. Dan bahayanya kalau kita nggak mau belajar, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban karena itu kan titipan ya. Gimana dulu cara mendidik Anda? Dibiarkan atau enggak? Tidak sholat misalnya, dibiarkan atau tidak? Diingatkan atau tidak? Itu nanti dimintai pertanggungjawaban semua. Karena itu titipan. Minimal kalau oh iya, bismillah lah, mulai sekarang saya ingin belajar. Banyak tanya sama orang-orang yang sudah pengalaman, gimana cara mendidik anak, kalau anak saya kayak gini gimana? Macam-macam. Intinya kalau kita mau belajar, insya Allah itu yang terbaik. Tidak keras kepala gitu.
pokoknya saya dulu diajar kayak gini sama orang tua saya, anak saya harus ikut saya. Nah kalau udah kayak gitu yang susah biasanya. Makanya perlu ada kesadaran mau belajar lagi. Ternyata apalagi tadi ya kekurangannya lebih banyak, itu tandanya kita belum baik, kita masih perlu belajar. Oke, kesimpulannya itu paling cepat. Saya hitung sampai 5, tanya jawab, kalau nggak ada selesai. Silakan. Jadi ketika saya memerintahkan anak, saya seperti ini, Dek, mundutakan ngombe, nanti dede yang selalu pahala, terus saya Allah masuk surga, seperti itu. Oh iya mak, terus lain hari dia balik perintah ke saya, mama, tolong mundutakan ngombe, nanti mama dapat pahala. Itu jawaban saya harus seperti apa? Apa memang iming-iming yang saya berikan itu salah atau seperti apa? Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Rita. Ya ini cerita satu dari ribuan cerita ya, kecerdasan anak yang luar biasa. Ya sebenarnya dalam pola asuh ini tidak ada istilah salah dan benar. Cuma memang kita perlu banyak belajar. Ketika cara kita kok nggak pas ya, itu perlu kita rubah. Jadi di sini emang pola asuh itu proses pembelajaran, bukan berarti nanti misalkan ini ada seminar terus ada sertifikat udah pasti jadi orang baik, tidak. Jadi ini ilmu keterampilan. Orang tua itu keterampilan, harus sering dilatih terus menerus. Nah kalau seperti itu saya kira sudah cukup bagus, ya. Nggak masalah gitu. Artinya anak ini kan sebenarnya utamanya itu kan kalau kita mau memahami lebih dalam, cara kita ngomong dengan orang ini kan bukan masalah lisan Bapak Ibu, bukan cuma masalah lisan, tapi ketulusan hati. Ada orang non sewu ini, orang teman akrab, kawan lama ini, udah lama nggak jumpa gitu, terus ketemu, saking senengnya tuh ngamuk-ngamuk, ingin kabarnya gitu ya, ngamuk-ngamuk gitu, tapi itu refleks karena keakraban. Marah nggak biasanya yang di tabok? Ya, karena yang main itu hatinya, meskipun refleksnya kayak orang mukul. Jadi yang terpenting apa sebenarnya? Yang terpenting itu ketulusan hati. Jadi kita boleh membohongi orang lain dengan bahasa apapun, tapi ketulusan ini nggak bisa dibohongi ya Pak. Kita sering kan atas nama kenyamanan kita kadang-kadang nyuruh anak kita bohong tanpa disadari. Itu sudah pola asuh yang hati-hati. Jadi menjaga lisan sangat penting, tetapi yang utama adalah ketulusan dalam hati. Dan ini harus dilatih, kalau enggak bisa biasanya. Artinya ya memang kita harus hati-hati bersikap, harus hati-hati berbicara depan anak, tapi yang paling penting niat dalam hati itu harus baik. Kadang-kadang kita kan sesekali kalau lagi capek kan ngarah gampangnya ya. Sekira kalau anak itu tidur terus itu aman, anaknya turu yang bisa apa gitu. Padahal belum tentu sering tidur itu baik untuk anak. Jadi tidak apa-apa menurut saya, tidak masalah gitu. Apalagi yang terpenting niat kitanya baik. Jadi sebenarnya kalau bicara komunikasi yang terutama itu niat dalam hati kita. Ngomong apapun, kalau di sini itu nggak marah, itu biasanya yang dengar juga nggak marah. Tapi ngomong benar, kalau niatnya nyindir, udah itu kerasa banget. Kata-katanya bagus, tapi niat dalam hati itu ada amarah, emosi. Biasanya kena itu yang dengar. Biasanya gitu. Ngomongnya tak iya halus banget, tapi maksud deh gue. Iya. Jadi belum tentu ya kata-kata yang kita keluarkan itu dipahami orang itu baik. Yang terpenting khususnya itu hati. Jadi orang tuh kelihatan tidak hanya dari omongannya, tapi ketulusan. Dan ini nggak bisa dilogika, kan biasanya dirasa ya Bu. Yang ngomongnya sih digawe-gawe ke orang-orang kan keton. Khususnya kalau lagi kampanye biasanya. Kelihatan tuh orang-orang tuh ngomong ini itu kelihatan. Ada yang tulus, ada yang pura-pura, ada yang dibikin-bikin gitu kan. Nah kita kan punya perasaan, itu hebatnya manusia Bu. Jadi mendidik anak sebenarnya kalau kita mau mengikuti aturan mainnya itu seharusnya sebelum menikah itu memang harus ada pelatihan dulu lah.
gimana jadi pasangan yang baik, terus nanti jadi orang tua yang baik. Jadi kalau nggak pakai ilmu sebelum menikah itu biasanya ya bondo nekat biasanya. Korbannya nanti anak-anak kita. Alas mending bojo mau sekarang aku lah. Boleh duit kalau ngomong bocah. Iya, kalau bisa, iya kalau ada gitu. Belum ada. Nah ini tugas-tugas anak kita nanti berpendidikan gitu ya, biar memperbaiki generasi ke depan. Bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tidak asal ikuti aturan lah. Oh, memangnya bojo ya minum bojo gitu kan. Ini harus dua minum bojo. Gitu. Ternyata nggak cukup. Jadi intinya wajib belajar itu tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tua. Itu. Ada lagi? Silakan. Ya ini hanya pengantar Bapak Ibu, saya tidak mendetailkan deh. Jadi. Bagaimana menghadapi anak yang terlalu sensitif? Contohnya. Bisa apa ya? Sabar mungkin. Saya harus bagaimana? Harus bagaimana? Oke. Pertanyaan betul, bagus. Bukan anak saya harus diapain, tapi saya harus gimana? Ya, pokoknya dilatih kayak gitu dulu nanyanya ya. Kalau anak punya masalah itu pertanyaannya saya harus gimana? Bukan anak saya harus diapain gitu ya enggak? Iya. Karena emang tanggung jawab orang tua, betul sekali. Harus bagaimana orang tua menyikapinya. Solusinya. Ya kalau kita merangkum persoalan anak itu banyak sekali. Artinya hal yang tidak sesuai dengan harapan kita itu banyak. Dan kalau kita mau meneliti satu-satu, anak tadi bermasalah mungkin emosinya masih belum terkontrol. Itu pengaruhnya banyak faktornya. Jadi hati-hati tidak gampang menilai. Nah orang menilai kayak gue ya, anak kayak gue misalnya gitu. Hati-hati. Atau ngomongnya dolanannya karo kaya pada kayak gue. Enggak cukup hanya itu ya. Jadi perilaku seorang itu dipengaruhi banyak hal, banyak sekali hal. Yang utama memang peran ayah dan ibu di sini yang utama. Jadi kalau mau menilai perilaku anak itu memang sebaiknya orang tua, bapak ibu itu evaluasi diri dulu. Kita tuh gimana ya bapak ibu? Kok anak kita kayak gini? Apa kita mungkin mencontohkan tanpa sadar kurang baik? Enggak kok kayaknya baik. Mungkin perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan di luar, di sekolah atau di masyarakat. Nah ini memang perlu sebelum mengambil tindakan kita perlu cek dulu penyebabnya apa. Nanti kalau udah ketemu, oh iya kita biasanya tanpa sadar seperti ini. Nah itu yang diperbaiki berarti penyebabnya. Jadi nggak mudah. Saya nggak berani ngomong, oh ini gara-gara ini jadi seperti ini. Kita cuekin ya, itu sembuh sendiri. Rasa-rasa marah seperti itu dari yang kemarin kita sama Bapak ya. Solusinya itu kita sendiri itu cuekin Itu sembuh sendiri. Marah-marahnya hilang. hilang. Ada saran lain selain itu, saran kedua itu nyuekin dia. Apa ada yang lain? Ya, ini salah satu kelebihan anak yang perlu kita pelajari. Bosannya jengkelnya segala, orang mungkin kayak kita. Ya. Ini salah satu kelebihan anak. Di samping tadi yang tadi saya jelaskan, anak itu punya semangat yang tinggi untuk berubah. Terus dia kalau marah itu sebentar, gampang memaafkan meskipun nggak ngomong maaf itu. Jadi ini memang watak anak-anak. Jadi senakal apapun atau sekurang baik apapun dia akan cepat berubah. Dan di sini kembali ke memang faktornya banyak. Jadi kalau untuk bagaimana membentuk anak yang baik, tentu kita cek dulu ibu dan bapak, itu yang utama sebagai faktor utama yang menentukan perilaku anak. Jadi kadang-kadang kita kan punya ego. Siapa sih yang mau dikatain orang tua nggak benar? Kesel-kesel rumah kok malah ngomongin orang benar, kan nggak mungkin. Nah, kadang-kadang itu juga masalah. Jadi memang perlu ada kesadaran dan tanggung jawab bahwa anak kita ini utamanya adalah tanggung jawab kita orang tua.
Kalau dia melakukan kegiatan yang tidak diinginkan, ini kita harus evaluasi dulu. Pasangan kita evaluasi dulu. Mungkin waktu kita kurang untuk anak kita, sehingga perhatiannya keluar, mencari perhatian keluar. Sekarang kan lagi zaman persaingan ya. Dulu kan ibu-ibu kan cukup di rumah. Sekarang kenapa ibu-ibu kayak harus ikut cari uang? Ini ada modern ini diantaranya itu, Bu. Persaingannya ketat. Seolah nek bojo wadon ora milu ngode iki kurang uripe. Seolah dulu mbah-mbah kita nggak kayak gitu. Kadang-kadang cukup di rumah aja ibu-ibu, rumah bocah dan hasilnya bagus. Ini tantangan dan salah satu ciri zaman modern. Dan ini sangat membahayakan anak. Kalau orang tua sama-sama sibuk, padahal anak itu kebutuhan perhatiannya banyak, dia pasti akan cari perhatian ke yang lain. Nah, ini bahayanya di sini. Makanya orang tua sibuk apapun harus bisa meluangkan waktu dengan anak. Harus sesibuk apapun. Karena misalkan gini, saya ajak berlogika aja. Bapak ibu nyari uang, toh juga anak kan, gitu ya. Anaknya biarin aja, yang penting dempani, disangoni, gitu. Wis gue jarang takoni, kok keprimen, kabarin sekolahan, macam-macam itu jarang. Nanti kalau dia udah gede, karena dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup, dia jadi anak yang susah dibilang. Orang tuanya kaya, tapi anaknya nakal. Toh akhirnya juga bikin orang tua melarat lagi kan. Sama aja bohong. Anda punya uang banyak, tapi anak Anda nggak nurut sama Anda. Sama aja bohong nanti. Jadi lebih baik bahasanya saya, khususnya untuk usia anak ini dari 0 sampai SMP-an itu, yang paling rentan itu 0 sampai SMP, itu perhatiannya harus betul-betul ketat. Sekali aja kita nyuekin anak kurang perhatian, nanti masa depannya menyusahkan kita juga. Mending lah, nggak apa-apa, yang penting kita kecukupan aja. Gak perlu semua harus ikut bekerja sampai anak terlantar di rumah. Toh nanti sama aja masa depannya. Kita kan mengharapkan anak ini aset kebaikan kita di dunia dan akhirat. Dan usia emasnya itu 0 sampai sekitar usia belasan tahun. Kalau udah 20 ke sana dia sudah menemukan karakternya, agak susah nanti. Makanya bagi bapak ibu yang merasa punya anak, apalagi sama-sama sibuk, kalau bisa itu diluangkan waktu untuk anak. Kalau cukup bapak sudah cukup penghidupannya, ya sudah, ibu sudah cukup ngurus anak demi masa depannya dan juga demi masa depan kita sendiri nanti. Kalau dari kecil udah bagus, nanti kan besarnya kan terbalik nanti kan, kita jadi anak kita jadi orang tua kita kan. Kalau udah sepuh gitu kan kebalikan. Jadi memang kita harus berkorban meluangkan waktu untuk anak. Soal rezeki kalau sudah cukup ya cukup, urusan suami aja lah, menurut saya seperti itu. Memang mahal harganya itu ya. Jadi salah satu ciri zaman modern ini memang persaingannya ketat. Kadang-kadang seolah-olah wajib, padahal kan sunnah kan seorang istri nyari uang, nggak ada yang mengharuskan. Nek wong lanang wani bojo ya kudu wani ngempani, harus itu, nggak boleh itu, wajib, buku peringatan itu. Pokoknya istri tahu-tahu nih ya pokoknya ngempani gitu. Itu ya, jadi sebenarnya beban materinya ada di suami. Cuma ada istri merasa kurang, ini merasa aja ya, perasaannya kurang, harus ikut. Nah ini kasihannya anak yang jadi korban, kurang perhatian. Akhirnya dia cari pelarian, tahu-tahu anak kita kok ngomongnya kayak gini ya, berarti kan nggak saya ngajarin, hasil pergaulan, karena dia cari perhatian. Gara-gara siapa? Ya kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. Padahal tadi katanya kan anak titipan, dan anak sebaik-baik manusia yang mudah ditipu. Itu ya Bu ya. Ya insya Allah ini evaluasi bagi kita semua lah. Kalau kita nggak mau merubah pola asuh kita lebih baik, anak kita akan jadi bumerang buat kita, menyusahkan kita. Nggak apa-apa, saya berkorban waktu dulu, nggak apa-apa. Rizkinya pas-pasan nggak apa-apa, yang penting anak saya baik dan demi kebaikan masa depan saya juga. Insya Allah seperti itu. Ada lagi? Silakan. Ya. Terus
Ceweknya melayani. Sudah beda. Betul. Ya ini kembali ke konsep tadi. Siapapun kita semakin dilarang itu semakin penasaran. Siapapun kita. Tolong ibu jangan lihat ke belakang. Ada sesuatu. Tolong jangan lihat ya. Di belakang sana ada sesuatu. Tolong jangan lihat. Oh, pengen banget. Penasaran. Iya. Itu sama dengan anak kita. Pola pikir kita memang seperti itu. Makin dilarang awas narkoba. Itu biasanya malah penasaran. Dan anak-anak yang terlanjur itu awalnya itu penasaran, termasuk misalkan merokok. Semua cerita anak merokok itu pertama coba-coba. Semua. Orang langsung senang banget enggak? Awalnya ya jarang, karena penasaran. Kok dilarang ya? Jadi memang metode pelarangan kurang efektif. Yang paling baik itu kalau menurut saya pendampingan. Jadi kita mencoba jadi sahabat anak kita. Dan kita mintakan dia untuk cerita apapun pengalaman menariknya. Kamu ada pengalaman apa cerita? Mungkin perempuannya udah tembak misalnya. Atau ada cowok yang suka, itu baiknya gimana? Jadi kalau sudah ada komunikasi kita mudah mengendalikan. Tapi kalau enggak, betul sekali. Iya, betul. Jadi kita harus membuka komunikasi dengan anak kita. Apapun ceritanya, kita jangan dulu langsung, hah, kok mana? Sabar. Yang mikir anu gini. Kita harus dengarkan dia. Jadi pendengar yang baik lah. Orang tua itu kalau ingin anaknya nurut, orang tua harus belajar jadi pendengar yang baik. Semua pernah jadi diri langsung terus gitu. Ini sangat seperti itu. Jadi kalau kita mengambil dari bocah, dia kan makin jauh. Akhirnya dia berani berbohong karena kita nggak suka. Anak itu sebenarnya dia akan mudah dikendalikan ketika tahu alasannya. Contoh pacaran. Kalau kita kembali ke rasa pacaran kan barang enak ya, senang ya. Terus salahnya di mana? Ini versi anak loh. Kan tidak ada yang rugi. Yang menikahi ini. Kok dilarang? Nah makanya otomatis mereka akan makin penasaran. Nah, kita sebagai orang tua nggak bisa hanya nggak boleh dilarang, nggak boleh. Kita harus membuka komunikasi. Jadi apapun kondisi dia, kita dengarkan. Nah ini kadang-kadang susah kalau nggak biasa. Karena ada tipe orang tua sih, orang tuanya mau ngempani kalau awet duit tok. Orang pernah dia cuek, orang pernah jadi jago bareng orang anaknya takon, kok anaknya rapora jalan, kok nilainya pira, nilai jalan. Kok sepatunya jebol aku ya khususnya bapak ya, bapak ada kurang komunikasi. Ya bapak ibu sama aja. Intinya kalau anak kita ingin mudah kita kendalikan, kita harus membuat komunikasi dari kecil. Berlatih ngobrol terbuka. Apapun cerita anak meskipun menakutkan, misalkan cerita hantu, kita dengarkan aja. Jangan ayo, nggak jangan kayak gitu, pokoknya dengarkan aja. Dia cerita, saya lihat nenek-nenek tadi di jalan, di pohon. Udah dengerin aja, meskipun nggak masuk akal. Jangan dibilang bohong, jangan dibilang agar dia itu nyaman. Oh, ibu saya kalau saya ngomong mendengarkan, senang. Nanti kalau ada masalah akhirnya cerita semua. Kalau udah kayak gitu istilahnya kita udah megang ekornya loh. Kalau istilah hewan udah pegang ekornya. Kalau anak udah mudah berkomunikasi dan gitu. Tapi kalau kita tertutup, anak akan maksimal membohongi kita. Dan ini sangat menyakitkan. Karena kita nggak melatih dari kecil. Ngomongnya emang kasih sangunnya bola gitu. Ngomongnya mau masalah duit, kalau masalah panganan. Nah ini mari kita evaluasi lagi ya. Jadi persoalan anak itu banyak sekali, tapi yang utama itu komunikasi. Kita mau mendengarkan anak apapun ceritanya. Nanti dia juga sebaliknya. Kalau kita mau mendengarkan anak, anak pun akan mudah mendengarkan kita.
Jadi intinya ini sampai dewek ya? Iya, jawabannya betul. Ada di kita. Jadi kata statementnya ya, anak tergantung wong tuanya. Anak itu angel domongi, ya wong tuanya mungkin iya udah baik. Angel domongi, jarang ngaji, jarang kerungu nasihat, domongi wong tua orang anu. Biasanya anaknya pada baik. Jadi anak saya kok ya kayak anda gitu aja ya. Nggak usah jauh-jauh. Pengen dirubah ya rubah kita dulu. Dan tadi masa-masanya itu 0 sampai belasan tahun itu. Jadi selebihnya kalau udah 20 tahun itu agak susah. Dia udah merasa hidup saya sendiri, udah berani ngomong hidup sendiri. Tapi kalau masih sampai ke bawah, dia masih butuh orang tua. Nah, itu kesempatan bagus untuk kita mendidik. Seperti itu kalau dulu. Jadi tidak apa-apa. Pokoknya nggak usah khawatir pengaruh buruk apapun ya. Kita punya Allah gitu ya. Kalau bicara hidup ini sudah menegangkan gitu ya. Wah, banyak pengaruh buruk dari itu. Udah nggak usah terlalu lebay. Ya. Allah sudah mengatur sudah baik. Allah nggak pernah salah menguji kita. Kita hanya perlu mengimani, yakin bahwa ini ujian. Saya nggak perlu ikut mengeluhkan dunia yang katanya udah susah, Indonesia yang punya permasalahan, nggak usah. Ini tantangan buat kita. Makin dilihat Allah itu baik. Didoakan ya Bu ya, insya Allah kita lebih baik. Selain tadi ilmunya komunikasi dan sebagainya. Ada lagi? Cukup? Oh silakan Bu. Merasa benar. Jadi kita itu melihat solusinya itu harus bagaimana. Kita kan ibunya banyak di sini ya Bu. Kita sering melihat dan ini mengalami terus. Apa kadang-kadang salah pun ibunya ikut sangkut, kadang-kadang ibunya yang malah pada Iya ini umum juga terjadi ya. Ada orang tua ikut-ikutan anak-anak gitu. Ikut anak-anak gitu. Ya emang kalau bicara pola asuh ini utamanya emang orang tua. Tetapi umumnya itu tanggung jawab kita semua sebenarnya. Kalau dari istilah perangkat kenegaraan ya RT ikut bertanggung jawab, RW ikut bertanggung jawab dari mulai kepala keluarga ya. Jadi sebenarnya pola asuh ini emang tanggung jawab kita semua pihak, utamanya emang ayah ibu. Nah untuk persoalan yang sudah di luar keluarga bermasalah dan keluarga lain, maka ini seharusnya urut-urutannya kita mau lapor ke siapa lah bahasanya ini kasus gitu ya. Urut-urutannya ya tentu ke kepala keluarga masing-masing. Nanti kalau suaminya kok ikut anak-anakan lagi, istri cerita orang tua apa suaminya ikut-ikutan marah lagi. Nanti naik di atas kepala keluarga itu ada RT. RT kok ikut ke anak-anakan lagi, naik ke RW. Jadi ini salah satu fungsi pejabat pemerintahan dasarnya itu. Jadi menghandle persoalan di lapangan. Kalau sudah urusannya satu keluarga dan keluarga lain, maka emang perlu ada penengah. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Kalau sendiri akhirnya ya semua kan merasa paling benar ya. Kita perlu ada penengah. Nah, untungnya kita di Indonesia ada istilahnya pemerintah paling dekat yaitu ada RT, RW, ada kadus dan sebagainya. Nah kita bisa minta tolong beliau-beliau atau mungkin pemuka agama. Apalagi kalau sudah misalkan nyinggung hukum kriminal itu harus itu pakai prosedur itu. Jadi kalau urusannya sudah kayak gitu kita perlu orang lain untuk membantu. Kalau ya itu kan akibat dari orang tua kurang memahami tentang pola asuh itu. Jadi pakainya emosi semua, merasa terhina, tersinggung.